adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa atau mental. Psikologi tidak mempelajari jiwa atau mental itu secara langsung karena sifatnya yang abstrak, tetapi psikologi membatasi pada manifestasi dan ekspresi dari jiwa atau mental tersebut, yakni berupa tingkah laku dan proses atau kegiatannya. Sehingga psikologi dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku dan proses mental. Ilmu psikologi adalah suatu ilmu yang digunakan untuk mempelajari tentang jiwa, baik mengenai macam, gejala, proses maupun latar belakang. Psikologi juga mempelajari tentang perbedaan nyawa dan jiwa. Nyawa adalah daya jasmani yang adanya tergantung pada hidup jasmania dan menimbulkan hidup badania. Perilaku yaitu perbuatan yang ditimbulkan karena proses belajar. Jiwa adalah daya hidup rohania yang bersifat abstrak menjadi penggerak dan pengatur bagi perbuatan manusia. Pengertian psikologi secara umum adalah psikologi mempelajari gejala jiwa manusia yang normal, dewasa, dan beradab. Sedangkan pengertian psikologi secara khusus adalah psikologi mempelajari sifat khusus dari gejala jiwa manusia, misal anak, perkembangan, kriminal, psikopatologi, psikologi kepribadian, psikologi massa, dengan cara description atau menggambarkan, explanation atau penjelasan, prediction atau meramalkan, controlling, pengontrolan atau pengendalian, sedang yang menjadi objek dalam psikologi adalah jiwa. Di sini akan saya jelaskan beberapa definisi dari para ahli psikolog. Yang pertama, psikologi menyelidiki berbagai panca indera, pengalaman, perasaan, pikiran, dan kehendak. Dari W. Wundt 1892. Yang kedua, psikologi mempelajari semua kesadaran baik normal maupun abnormal. Dari James Angel 1910. Yang ketiga, psikologi adalah ilmu mental termasuk fenomena yang sering kita sebut sebagai perasaan, keinginan, kognisi, pikiran, keputusan, dan sebagainya. Dari William James 1980. Yang selanjutnya tentang bentuk-bentuk gejala jiwa, meliputi gejala kognitif. Istilah kognitif berasal dari kata cognition, yang padanan katanya dari knowing, berarti mengetahui. Dalam arti luas, cognition adalah perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Yang kedua, yaitu gejala afektif, adalah unsur kejiwaan dari sisi emosi atau rasa. Rasa dapat dibedakan kepada rasa fisik yang berhubungan erat dengan alat indera seperti rasa asin dan rasa psikis yang lebih berupa rasa dalam seperti emosi, sikap, dan moral. Selanjutnya tentang gejala jiwa dalam pendidikan. Yang pertama tentang gejala psikologi. Setiap orang mempunyai sisi psikologis di mana sisi ini berdampak pada hal-hal tindakannya atau bisa disebut dengan gejala jiwa. Dalam pendidikan pun gejala jiwa manusia yang mendasar banyak muncul. Gejala jiwa tersebut akan mempengaruhi berbagai perilaku manusia, baik perilaku pendidik maupun perilaku peserta didik atau siswa. Dalam video ini akan saya bahas bagaimana gejala jiwa tersebut mempengaruhi kemampuan belajar siswa. Gejala jiwa yang ada pada diri manusia sangat mempengaruhi perilakunya. Tidak terlepas dalam dunia pendidikan, yaitu pada pendidik maupun peserta didik. Dalam video ini hanya membahas peserta didik. Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa gejala psikologi yaitu proses perubahan perilaku manusia dalam kehidupannya. Selanjutnya yaitu tentang bentuk-bentuk gejala psikologi siswa dalam belajar. Dalam psikologi terdapat berbagai gejala-gejala yang berhubungan
berhubungan dengan kegiatan belajar siswa. Di antaranya yang akan kita bahas yaitu yang pertama tentang penginderaan atau sensasi dan persepsi. A. Penginderaan. Kemampuan otak untuk menerjemahkan stimulus seorang anak satu sama lain berbeda-beda. Tidak semua stimulus dapat diindra. Begitu pelajaran yang disampaikan guru tidak semua bisa ditangkap oleh siswa, persepsi pun akan berlainan. Hal ini juga mempengaruhi kemampuan belajar. Selanjutnya, penglihatan. Alat penglihatan utama adalah mata. Rangsang berupa gelombang cahaya masuk ke dalam bola mata melalui bagian-bagian mata. Prosesnya, cahaya masuk ke retina diteruskan berupa impuls menuju ke syaraf otak sehingga objek dapat terlihat. Selanjutnya, pendengaran. Alat pendengaran utama adalah telinga. Rangsang berupa gelombang suara masuk ke dalam telinga melalui bagian-bagian alat pendengaran. Gelombang suara merambat melalui 3 media yaitu udara, benda padat atau tulang, cairan atau endolim. Pengecap. Alat pengecap utama adalah lidah. Rangsang berupa larutan cairan melalui lidah dan rongga mulut. Selanjutnya, pembau. Alat pembau utama adalah hidung. Rangsang berupa hawa atau udara atau bau melalui udara masuk ke reseptor yang ada di rongga hidung. Selanjutnya, perabaan. Alat perabaan utama adalah kulit. Rangsang yang diterima tubuh manusia dapat berupa rangsang. Yang B, persepsi. Persepsi adalah sebuah proses saat ataupun kimiawi yang mengenai alat indera. Individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka. Perilaku individu seringkali didasarkan pada persepsi mereka tentang kenyataan, bukan pada kenyataan itu sendiri. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang memori, ingatan, dan lupa. Memori merupakan simpanan informasi yang diperoleh dan diserap dari lingkungan yang kemudian diolah sesuai dengan individu yang bersangkutan. Ingatan secara sederhana dari Irwanto 1999 mendefinisikan ingatan sebagai kemampuan untuk menyimpan informasi sehingga dapat digunakan lagi di masa yang akan datang. Kemudian lupa. 3 aspek lupa meliputi forgetting ialah hilangnya kemampuan untuk menyebut atau memproduksi kembali apa-apa yang sebelumnya telah kita pelajari. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang berpikir. Pemecahan masalah merupakan bagian dari proses berpikir. Sering dianggap merupakan proses paling kompleks di antara semua fungsi kecerdasan. Pemecahan masalah telah didefinisikan sebagai proses kognitif tingkat tinggi yang memerlukan modulasi dan kontrol lebih dari keterampilan rutin atau dasar. Kemudian inteligensi. Setelah kita membahas tentang berpikir, maka kaitan dengan masalah berpikir adalah inteligensi. Secara umum, inteligensi adalah kesanggupan untuk berpikir. Ada beberapa pendapat tentang pengertian inteligensi. William Stern mengatakan bahwa inteligensi adalah kesanggupan jiwa untuk dapat menyesuaikan diri dengan situasi-situasi baru. V. Hess mengatakan bahwa inteligensi adalah sifat kecerdasan jiwa. Herman mengatakan inteligensi adalah kesanggupan untuk belajar secara abstrak. Binet mengatakan bahwa inteligensi meliputi pengertian penemuan sesuatu yang baru, ketetapan hati, dan pengertian diri sendiri. Kemudian tentang emosi. Istilah emosi menurut Daniel Goleman, seorang pakar kecerdasan emosional yang diambil dari Oxford, memaknai emosi sebagai setiap kegiatan atau pergolakan pikiran, perasaan, nafsu, setiap keadaan mental yang hebat dan meluap-luap. Atau dapat kita pahami bahwa emosi itu merupakan suatu gejolak atau rasa yang terjadi
atau perasaan yang terjadi karena ada suatu rangsangan yang diberikan pada saat kita dalam keadaan mental yang hebat. Kemudian motivasi. Motivasi adalah keadaan dalam diri subjek didik yang mendorongnya untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu. Motivasi boleh jadi timbul dari rangsangan luar seperti pemberian hadiah bila seseorang dapat menyelesaikan satu tugas dengan baik. Motivasi semacam ini sering disebut motivasi ekstrinsik, tetapi tidak jarang pula motivasi tumbuh di dalam diri subjek didik sendiri yang disebut motivasi intrinsik. Misalnya, seorang subjek didik gemar membaca karena dia memang ingin mengetahui lebih dalam tentang sesuatu.